warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garut Masri. Saya udah kelas A1 18 sampai saya kelas 34. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendekatan problem based learning atau biasa disebut dengan pendekatan berbasis masalah atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini pengertiannya adalah di mana suatu pembelajaran ini bercerita adanya permasalahan nyata yang bertujuan untuk para peserta didik bisa berpikir kritis atau bisa memecahkan suatu masalah dan mempunyai keterampilan untuk memecahkan suatu masalah dan adanya pengetahuan yang didapat dari pembelajaran ini. Nah, dalam pendekatan ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ada penentuan proyek, yang kedua ada perancangan langkah-langkah penyelesaian, yang ketiga ada penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, yang keempat ada penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, yang kelima ada penyusunan laporan dan presentasi, yang keempat ada evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, memasuki langkah yang pertama yaitu menentukan proyek. Nah, di mana peserta didik ini menentukan tema atau topik dengan didampingi seorang guru. Memasuki langkah yang kedua yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, di mana peserta didik ini merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Nah, perancangan ini itu berisi perumusan tujuan dan hasil yang diharapkan ataupun pemilihan aktivitas apa yang kita inginkan untuk membantu menyelesaikan suatu proyek dan perencanaan sumber, bahan, alat untuk mendukung suatu penyelesaian proyek yang kita harapkan. Nah, memasuki langkah yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di tahap ini di mana peserta didik itu harus mempunyai target di mana kapan kita akan memulai dan kapan kita akan menyelesaikan suatu proyek, dan kita harus mengerjakan tahap demi tahap. Memasuki langkah yang keempat yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Nah, dalam tahap ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan, di antaranya membaca, membuat desain, meneliti, merekam, dan berkarya. Nah, di sini guru bertanggung jawab untuk membimbing dan memonitoring aktivitas peserta didik dalam melakukan proyek dari awal sampai akhir. Masuk ke tahap yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi, di mana peserta didik ini nanti bisa menyerahkan laporannya dan mempresentasikan hasil suatu produk yang sudah dibuatnya. Nah, laporan itu bisa berupa karya tulis, karya seni, desain maupun produk yang sudah dirancang sebelumnya. Sekarang kita memasuki tahap yang terakhir. Nah, tahap ini tahap yang berupa evaluasi proses dan hasil proyek, di mana peserta didik di tahap ini pun diberi kesempatan untuk mengemukakan suatu pengalaman yang sudah didapat ketika menyelesaikan suatu proyek. Gitu. Nah, sekian dulu ya pembelajaran bersama saya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.